nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Berada di lokasi syuting, Sanaya datang dan melemparkan kertas kepada Aditya. Setelah melihat kertas itu, Aditya datang menemui Sanaya. Sanaya berkata masih ada hal di antara mereka. Entah Aditya ingat atau tidak, waktu berubah begitu cepat. Kawan bergabung dengan musuh, tidak masalah. Cinta banyak membuat derita. Meski Sanaya tersakiti, mau gimana lagi? Hanya Aditya yang bisa memulihkannya. Sanaya memberikan DVD dan menyuruh Aditya melihatnya. Ternyata itu adalah video mesra mereka. Dalam video itu, Aditya berjanji untuk meracuni Sanjana. Sanaya menakuti Aditya dengan video itu dan berkata Sanjana tidak akan mengampuni pria yang dia kira pahlawannya. Kenyataannya, dia penjahat dalam hidupnya. Sanaya memberikan Aditya air itu dan menyuruh Aditya untuk menyelesaikannya. Sanaya berkata, ingat, jika Sanjana bertingkah aneh selama syutingnya, maka aku tahu bahwa kau telah membantu kau. Dan jika aku melihat dia riang gembira, maka jelas kau membantunya. Dan kau bayangkan apa yang akan aku lakukan dengan DVD ini. Apa boleh buat Aditya? Aku tidak ada pilihan lain. Sanaya pergi dan membawa DVD itu. Saat pagi hari, saat Sanjana terbangun, Sanjana merasa bingung dan berlari. Aditya yang sedang menyiapkan sarapan pun menjelaskan kepada Sanjana bahwa Aditya menculik Sanjana pada malam hari ketika Sanjana sedang tidur terlelap. Aditya membawa Sanjana ke rumah pantai miliknya agar bisa menenangkan pikiran. Aditya juga sudah mengabari produsernya untuk menghentikan syuting dalam beberapa hari. Saat Sanjana ingin makan, Aditya pun ingin berbicara serius kepada Sanjana. Ternyata Aditya berkata bahwa Aditya telah jatuh cinta kepada Sanjana. Dia sangat mencintai Sanjana. Mereka pun memulai kisah cinta itu dan memulai kemesraan itu. Jangan baper ya. Sanaya datang menemui Sanjana di rumah pantai milik Aditya. Aditya yang baru saja dari luar merasa terkejut melihat Sanaya berada di rumahnya. Sanaya juga memberikan DVD yang berdurasi 2 menit kepada Sanjana untuk ditonton. Saat ingin menonton, ternyata DVD itu adalah DVD kosong. Sanjana pun menawarkan minuman kepada mereka. Saat Sanjana sedang di dapur, Sanaya mengingatkan Aditya tentang apa yang harus dia lakukan. Sanaya juga berkata bahwa besok ada pesta yang dihadiri banyak aktor dan aktris. Aditya harus membuat Sanjana hilang akal saat acara besok. Setelah acara pesta, Aditya bersama Sanjana pun sampai di sana dan disambut hangat. Saat sedang berbincang, Sanaya datang menghampiri Sanjana dan bertanya tentang kabarnya. Sanaya juga menyapa Aditya dan menyuruh Aditya untuk memberikan racun kepada Sanjana. Sanaya menyuruh Aditya untuk mengambilkan minuman untuk mereka. Aditya pun pergi mengambil minuman dan meletakkan racun itu. Dalam perjalanan, Aditya menukar gelasnya. Gelas beracun diberikan kepada Sanaya dan Sanaya pun meminumnya sampai habis. Kemudian Aditya pun datang mendekati Sanaya sambil tersenyum. Sanaya pun berdiri dan mendekati Aditya sambil berkata, seharusnya aku tahu kau tidak bisa aku percaya. Kemudian Sanaya tertawa lalu berkata, itulah kenapa diputuskan untuk memerasmu, sekaligus bertemu dengan Sanjana, dan aku bisa memberikan kepadanya permen coklat. Ngomong-ngomong, di mana kekasihmu? Aku tidak melihatnya di sekitar sini. Sanjana yang sedang berada di toilet untuk memakai lipstik tiba-tiba mendengar suara dari wastafel sebelah. Dia pun mendekatinya untuk memeriksanya. Tiba-tiba seekor serangga keluar dari lubang dan mengenai matanya. Tak lama kemudian, serangga itu pun semakin banyak. Sanjana pun merasa takut. Serangga yang begitu banyak keluar dari lubang-lubang itu. Sanjana mencoba menyingkirkan serangga-serangga itu. Sampai pada akhirnya, Sanjana pun berjalan keluar ke tempat pesta dengan kondisi yang sangat buruk, yaitu dengan kondisi yang telanjang atau bugil. Semua orang pun terkejut melihat Sanjana. Aditya langsung berlari dan menutupi tubuh Sanjana dan meminta orang untuk tidak memotret. Aditya membawa Sanjana dari sana. Wartawan pun terus mengejar mereka. Berita pun tersebar di koran. Sanjana yang dirawat di rumah sakit pun terbaring lemah. Aditya ditemui oleh dokter yang memberitahu bahwa Sanjana mengalami gangguan mental yang parah. Setelah insiden itu, dia sangat terguncang. Sedangkan di rumah, Sanaya melihat siaran TV yang memberitakan tentang Sanjana tampak sangat bahagia. Sedangkan Aditya bertemu dengan produser. Dia mengatakan Sanjana tidak boleh ada dalam film mereka lagi. Aditya mencoba membela Sanjana. Namun, produser berkata, kita butuh artis bintang film India, bukan bintang porno.
Aditya yang melihat Sanaya di rumah sakit bertanya kepada Sanaya apa mau Sanaya, padahal dia sudah mendapatkan segalanya kembali. Sanaya menjawab, Sanjana adalah adik tiriku, dia sakit, aku kesini bukan untuk mengambil segalanya, aku hanya memberikan sup buatanku. Dengar Aditya, ada pesta bugil setelah dia memakan coklat, apa jadinya bila dia memakan supnya? Tolong beritahu aku ya. Aditya pun bergegas ke kamar Sanjana dengan menggunakan tangga. Saat Sanjana sedang ingin memakan sup itu, Aditya pun sampai. Dengan cepat, dia membuang sup itu dan berkata, jangan makan sup itu. Dia mencampurkan sesuatu yang akan membuat kondisimu semakin memburuk. Hantu, mimpi buruk, teror padamu, itu akibat ilmu hitam. Sanjana bertanya, bagaimana Aditya tahu? Dan siapa pelakunya? Siapa dia? Aditya menjawab, aku dan Sanaya. Dia membencimu dan ingin menghancurkanmu. Setelah Aditya mengatakan segalanya kepada Sanjana, Sanjana pun berkata, kalian berdua telah menghancurkanku dan kau ingin aku mengambil keputusan. Bagaimana itu bisa menolong? Apalagi yang tersisa yang bisa kuselamatkan? Semuanya lenyap. Lihatlah diriku Aditya, aku kehilangan segalanya. Aku sudah habis. Kalian berdua membuatku telanjang bulat di muka umum dan untuk apa? Anak kecil dan anjing hanya butuh kasih sayang, dan ayahku menyayangiku dengan banyak kasih sayang. Bukan kasih sayang untuk Sanaya, tapi untukku. Sambil menangis, Sanjana pun bicara. Hari ini aku tahu bahwa menyayangi seseorang itu adalah kejahatan, entah suatu kesuksesan atau kejahatan. Jika saja aku diminta, aku akan serahkan ketenaran dan memohon maaf padanya. Tapi dia tidak pernah memintaku, baik itu berbagi cinta seorang ayah atau ketenaran denganku. Pergilah Aditya, kau tak bisa berbuat apa-apa. Sanjana menangis penuh kecewa. Aditya pun pergi dari sana. Sanaya pun datang ke tempat Taradat. Sanaya berkata, ketenaran yang kini kumiliki tidak seorang pun boleh merampasnya. Cukup, hari ini aku tidak ingin menghancurkannya. Aku ingin menyingkirkannya, membunuhnya. Dia harus mati. Jangan biarkan dia hidup lebih lama lagi. Kau mau membantuku? Bantu aku. Taradat pun menjawab, kematian bukan tanggung jawab setan, tapi ada di tangan Tuhan. Kau harus melawan Tuhan, bukan dengan kemampuanku, tapi dengan kebencianmu. Sanaya pun berkata, aku siap Taradat, lakukan apapun resikonya. Taradat menyuruhnya untuk berpikir, keinginanmu akan terwujud, tapi jika aku terluka, maka kau juga akan terluka. Jika aku cedera, kau akan berdarah. Jika aku berdarah, maka kau akan mati. Sudah kujelaskan ini. Apa kau masih ingin meneruskan ini? Sanaya pun berkata, aku lebih baik mati daripada hidup sengsara. Aku siap untuk menderita. Taradat bertanya, apa yang membuat wanita seperti lelaki? Kau bersamaku dengan roh jahat, menyatu bersamaku. Kondisi Sanjana pun semakin memburuk. Dokter berkata kepada Aditya, bertahun-tahun sebagai seorang dokter tidak pernah kutemui kasus seperti ini. Darahnya tidak sampai ke otaknya. Dia baik-baik saja, tapi dia ada dalam kondisi koma seperti orang mati. Jika dibiarkan dalam kondisi ini, dia tidak akan selamat hingga pagi ini. Aditya pun menjawab, obat-obatan tidak akan menolong. Aku tahu penyebab Sanjana mengalami koma. Kau pasti akan menganggapku gila dan tidak akan mempercayaiku. Dokter bilang, jangan membuang waktu. Kasus ini telah membuat kami gila. Jadi, jika kau mengetahui masalah ini, katakanlah. Aditya pun menjawab, ilmu hitam. Penyebab kondisinya ada yang mengendalikan roh Sanjana. Entah kenapa ku katakan ini. Kau tidak akan mempercayaiku. Dokter berkata, apa kau mempercayaiku jika ku katakan bahwa aku mempercayaimu? Aditya pun memanggil pendeta ke rumah sakit. Pendeta pun datang ke sana lalu berkata, motivasi dia bukan untuk menakutinya, tapi untuk membunuhnya. Dia berusaha membunuh gadis itu. Jika kau tidak menyelamatkannya, dia bisa mati sebelum matahari terbit. Aditya pun berkata, pasti ada cara lain untuk menyelamatkannya. Pendeta bilang, itu cara yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita harus membebaskan roh Sanjana dari alam roh. Aditya berkata, dia yang akan pergi ke sana. Pendeta menjelaskan, ini bukan arwah biasa. Ini arwah yang sangat berbahaya. Arwah itu sudah membunuh muridnya, dan dia tidak akan mengampuni Aditya. Selama ritual ini, tubuh dan roh bisa terluka. Bahkan, Aditya bisa mati.
Aditya pun berkata, "Aku tidak peduli jika mati, hanya aku yang bertanggung jawab atas keadaan Sanjana. Aku akan ke sana untuk menyelamatkannya." Mereka pun terus berdebat untuk mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan Sanjana. Karena kondisi Sanjana yang sangat buruk tidak memungkinkan untuk membawa Sanjana ke kuburan. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual di kamar mayat. Sedangkan Taradat menelpon Sanaya dan memberitahu rencana mereka. Taradat menyuruh Sanaya untuk memisahkan Aditya dari Sanjana. Setelah bersusah payah, mereka pun sampai di kamar mayat untuk melakukan ritual. Pendeta memberikan air suci kepada Aditya untuk melindunginya agar dia aman sementara waktu. Pendeta mulai mengikat tangan mereka dengan benang sambil membacakan mantra. Aditya pun mulai masuk ke alam roh. Dia menelusuri tempat itu dan melihat roh Sanjana ada di sana. Aditya mengajak roh Sanjana untuk kembali, namun Sanjana menolak. Aditya meminta maaf karena telah berdosa kepada Sanjana. Entah dimaafkan oleh Sanjana atau mendapatkan cintanya, Aditya sangat mencintainya dan akan selalu mencintainya. Hanya Tuhan saksi dari segalanya. Aditya bersumpah jika cintanya tidak tulus maka dia akan mati di alam itu. Aditya mencoba membuka rantai yang ada di kaki Sanjana. Tiba-tiba, arwah jahat itu datang menyerang Aditya. Seketika, roh Sanjana pun hilang dari sana. Aditya mencoba mencarinya. Tiba-tiba, Aditya diserang lagi. Sanaya yang mengetahui rencana mereka pun datang ke rumah sakit untuk menghentikan mereka. Saat Aditya sedang mencari, Aditya memukul arwah itu. Saat dia melihat Sanjana, dia diserang kembali. Aditya mencoba menyerang balik. Aditya menggunakan kaca untuk melihat keberadaan arwah itu. Setiap kali ada serangan balik dari Aditya, Sanaya pun ikut terluka. Serangan terus dilakukan oleh Aditya. Aditya yang sudah bersama roh Sanjana pun terus diserang. Sedangkan Sanaya terus berjalan dan mencoba masuk. Sanaya membunuh pendeta dan dokter agar bisa menggagalkan rencana mereka. Sanaya pun berhasil sampai di sana dan mencoba melepaskan benang yang mereka pakai. Aditya meminta bantuan Dewa Ganesha dengan mengambil senjata milik Dewa Ganesha. Dia berlari dan menyerang arwah itu. Arwah itu pun terlempar bersama Sanaya. Aditya menggendong Sanjana untuk melewati cahaya itu. Aditya pun berhasil menyelamatkan roh Sanjana. Sanjana pun selamat dan bangun dari komanya. Sanaya mencoba melukai Aditya dan Sanjana sambil berkata hal-hal buruk tentang mereka, seakan dia tidak akan terkalahkan. Sanaya pun menyiramkan tubuhnya dengan air keras. Akhirnya, Sanaya pun meninggal dunia. Pada akhir cerita, Aditya berkata, "Aku berdoa pada Tuhan agar tidak diberi kehidupan yang hancur karena ego kami. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya demi mengejar ketenaran, yang kelak akan ikut terkubur dalam kuburannya. Mereka lupa bahwa siapa yang dilahirkan dari tanah, dia akan kembali ke tanah. Satu-satunya hal yang akan bertahan lama adalah pengorbanan akan cinta, di mana kita saling menyayangi dan mengasihi. Ketika kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Itulah misteri yang bernama kehidupan." Movie Mania, itu adalah alur cerita film India Ratu 3. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan menyimpan dendam dalam diri yang membuat kita lupa akan Tuhan dan menghalalkan segala cara. Jangan juga haus akan ketenaran sehingga kita berniat menghancurkan orang lain demi ambisi kita untuk mendapatkan segalanya. Ingatlah, segalanya sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan hal-hal indah untuk semua umatnya. Tapi Tuhan juga tahu kapan hal indah itu akan Dia berikan. Dalam hidup, banyaklah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Karena sesungguhnya apa yang terjadi semua adalah kehendak Tuhan, bukan manusia. Saya Kawia mengucapkan terima kasih karena telah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.